Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Dan hari ini seru banget karena bakal banyak match-match yang akan gue bahas. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang udah sering komen, yang udah sering like dan subscribe channel YouTube gue, yang udah nontonin terus video gue. Semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih buat subscriber. Dan banyak match menarik. Di antaranya ada MU yang imbang lagi lawan Southampton, nanti akan gue bahas. Madrid yang imbang lawan Villarreal. Barcelona yang imbang. Ini banyak klub-klub yang imbang ya. Juventus, Atlanta imbang. Tapi akan gue bahas yang menarik buat gue, karena diawali dengan mungkin MU dulu. Tapi sebelum gue bahas MU, gue mau spill dulu jersey yang gue pakai nih. Karena kalau lu nonton gue di TikTok, follow gue di Instagram, banyak yang nanya ini jersey beli di mana. Ini gua dikirimin sama temen gua namanya Aska. Dia itu emang desainer, dia itu anak art banget, sering ikut desain, lomba-lomba desain dan menang-menang mulu. Dia ngedesain ini. Sebenarnya menurut gua ini bukan cuma jersey bola ini. Lu kalau nonton badminton kan, karena emang nih Indonesia merah putih, terus logo Garuda masuk aja. Jadi tuh emang seni banget di sini juga. Tuh, ngeri. Tuh, namanya Aska, ntar gue taro di deskripsi. Dan terima kasih juga yang udah dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise tiap hari Jumat. Nah, itu tayang episode kemarin tentang saran-saran sepak bola. Saran-saran yang gak harus didengerin sama pemain sepak bola. Ada saran-saran dari siapa aja yang bikin sesat pemain bola, bisa langsung nanti klik di deskripsi. Sekalian bisa langsung gabung dengan grup Telegram Podcast Boba. Oke. Yang pertama kita ke MU dulu nih, yang lagi lucu-lucunya, bahkan udah nggak lucu lagi kayaknya MU, udah menyedihkan. Ada beberapa orang, beberapa kreator bola, beberapa pandit, beberapa netizen yang udah capek gitu ngebully MU. Jadi kesian. Jadi buat yang nonton ini stop dulu, lu bully MU gitu. Maksud gua kalau kena mental tuh fans-fansnya udah pasti, MU-nya pun kena mental udah pasti. Jadi jangan dibully dulu MU, karena menurut gua MU yang sekarang tuh kalau ibarat handphone LCD-nya udah kena gitu, udah mati total, nggak bisa di servis lagi, udah harus dibuang, kayak dikasih ke orang yang membutuhkan handphone juga ditolak kayaknya. Kalau MU tuh ibarat handphone. Kalau MU tuh motor itu yang ini spare partnya udah hancur, terus businya udah kebakar, karburatornya anjlok, klep-klepnya pada copot gitu kan, dirongsok nggak laku. Tuh MU udah kayak gitu sekarang. Jadi stop dulu bully MU, stop ya, stop. MU tuh ibarat rumah yang udah beratus-ratus tahun nggak kepake, tiba-tiba numbuh pohon gede, ada ular, ada tempat udahlah, ada kelabang, ada setan pada ngumpul di situ. Tuh MU yang sekarang gitu. Mau direnov juga udah nggak bisa gitu kan. Mau dibeli sama orang juga tetangga-tetangga bilang itu rumahnya angker, jangan beli di situ. Itu MU. Jadi tolong buat fans-fans klub bola lainnya jangan bully MU dulu, tolong ya. Karena mendingan dipuji-puji aja kalau MU. Ini sebelum ke Barcelona ya, kita puji-puji MU aja. MU top. Iya, Ronaldo pencetak gol terbanyak di dunia, yang sering mencetak gol ke gawang-gawang musuh. Back-backnya diisi pemain-pemain yang super kuat, nggak lewat-lewat, nggak ada tuh back yang meleng tuh. Orang mah lagi megang bola, passing cuek, meleng begini, shooting cuek, meleng begini. Ini lagi ngambil bola, lagi berebut, Maguire malah meleng begini, malah hilang. Gue nggak ngerti sih. Maksud gue, Maguire jadi kapten tuh sebenarnya lu udah bisa tebak pelatihnya ini guru gegen pressing apa guru gegen nggak dapet. Udah, sekarang kita tinggalkan Liga Inggris, kita ke Liga Spanyol. Sebelum ke Barcelona, gue bahas Madrid dulu. Gue udah pernah bilang di video sebelumnya, bahkan beberapa fans Madrid tuh setuju sama gue kalau Real Madrid ini juara mah bisa aja. Tapi lawannya Real Madrid adalah dirinya sendiri. Terbukti apa lawan Villarreal? Ya peluang tuh udah bukan banyak lagi ya. Emang kayaknya apes Madrid, karena lawan Villarreal tuh kipernya tuh emang lagi jago. Gue sih kesel pasti kalau ketemu musuh yang kipernya jago tuh, gue kesel banget. Beberapa kali save yang harusnya gol, save Bell 2 kali 3 kali peluang ke save tuh sama kiper Villarreal, gila.
Di saat ada blunder dari Pajero, Pajero, blunder masih kena juga sama kiper. Itu harusnya sudah kayak udah ini mungkin seri. Lu harus ikhlas kalau emang bola kadang kita nggak beruntung gitu. Jadi itu yang gue bilang, Madrid lawannya diri sendiri gitu. Tapi yang gue lihat dari Real Madrid tuh apa ya? Dia ketika nguasain bola, ketika ball positionnya menang, justru malah susah buat golin. Justru malah imbang gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma apakah Madrid itu sudah kebiasaan bermain bertahan gitu? Maksud gue, udah keenakan, udah terlalu enjoy dengan sistem nggak usah megang bola, ketika kerebut counter, pada kayak tim-tim Liga Inggris lainnya. Gue nggak ngerti kalau Madrid kayak begitu terus. Wah, ini lawan Paris nih, walaupun Paris aneh-aneh tapi bisa kalah aja loh lawan Paris yang harusnya sih di atas angin. Madrid menang ya di Liga Champions lawan PSG. Ya gue nggak ngerti apa kesalahan Madrid. Gue nggak terlalu ngedalemin, mungkin lu yang tahu kenapa Madrid susah gitu menang kalau lagi ball positionnya gede. Gue nggak tahu lah, apa emang lu the real king parkir bus apa gimana, gue nggak tahu. Ya udah, yang penting masih unggul 3 poin ya Madrid, di bawahnya ada Sevilla. Nah, Barcelona yang sekarang masih terganjal di posisi keempat. Kita bahas Barcelona nih. Seru. Pertama Barcelona main gak sengotot seperti lawan Atletico Madrid. Lo harus setuju itu. Ya. Main gak sengotot lawan Atletico Madrid. Berasa banget kehilangan Dani Alves. Berasa banget babak kedua kehilangan Araujo. Jadi Alves sama Araujo ini komponen yang paling penting di lini belakang. Karena PR-nya Barcelona itu cuma lini belakang. Oke lah, kita udah bisa lupain lini depan. Nggak usah beli siapapun, lini depan opsinya udah banyak. Dembele main bisa, Auba main bisa, Luuk de Jong main bisa. Lu bisa pakai 2 striker. Adama oke terus nih, Adama 2 pertandingan nih. Opsinya tuh banyak buat di lini depan. Dari tengah ke belakang ini nih PR-nya nih, keroposnya Barcelona di sini. Nggak bisa dipungkirin beberapa kali counter attack. Kayak ketika Barcelona nggak kuat megang bola, Des nih selalu hilang bola. Des selalu terlibat dalam kebobolan Barcelona. Ya gue nggak bisa, ya gimana ya, gue udah bilang Des nih main kayak lele gitu kan. Kayak kalau lu lagi kegigit lintah, terus cara ngebukanya kan harus, kalau nggak digaremin, kalau nggak salah ya, kalau nggak dibakar biar lintah. Itu kayak lintah lagi dibakar sih. Des, gue nggak yakin dah pokoknya kalau Des. Oke, sebelum kita ke depan, kita ke beresin lini belakang dulu. Stegen menurut gue ya masih bisa lah ya, jadi kiper andalan masih bisa. Karena golnya tuh, gol pertama kebobolan emang keren golnya. Gol kedua tuh ya lebih parah dari penalti. Penalti tuh masih ada jarak buat ngeker-ngeker. Ini blunder aja dari si Eric Garcia. Oke, Jordi Alba masih oke lah. Tapi gua tetap masih mau Xavi punya wingback fullback yang sekelas Cancelo, sekelas Trent Arnold, sekelas, adalah mungkin beberapa pemain baru, pemain Ajax gue lupa namanya. Di kanan apalagi ketika Alves hilang, Alves umurnya udah 38, dia main full tuh bisa aja, cuma ya yang namanya usia lah. Kelas, teknik, apa ya, kemampuan nggak bakal hilang, tapi fisik itu pasti nurun kalau 38. Umur udah 38, udah mau ke 40, udah harus wanti-wanti banget buat lini belakang. Pique, kita lihat Pique ini memang lambat. Kalau lu nonton Pique tuh dari dulu lambat. Pique bisa jadi oke kalau ada satu pemain yang gerasa gerusuk. Dulu gerasa gerusuk, Puyol tuh udah mah gerasa, tipe yang gerasa gerusuk. Dia juga tipe yang bisa apa ya, ngatur. Jadi Pique aman selagi sama Puyol gitu kan. Cuma sekarang udah mulai hilang nih Pique nih. Araujo main tuh harus jadi sentral banget di back, bener-bener kerasa kehilangannya. Nah, di depan kembali kita pakai false nine. Memang Ferran Torres nggak kelihatan, megang bola, tapi ya beberapa kali dia melakukan pergerakan tanpa bola yang harusnya banyak sirkulasi yang harus dimainkan. Aduh, papan gue di atas lagi. Sama Gavi, sama Adama gitu kan. Tapi
Ya mungkin lagi atmosfernya beda. Ketika Atletico Madrid, nih oke nih Atletico Madrid, padahal harusnya derby Spanyol harus, tapi gue nggak tahu kenapa nggak sesemangat lawan Atletico Madrid. Nah, Busquets, nih ampun dah, nih ya Allah, Busquets ini dia di tengah. Perannya tuh sentral banget. Sebelum Pique, sebelum dari belakang bola ke depan harus lewat Busquets dulu. Ketika masih ada Xavi Iniesta, piramidnya tuh oke. Busquets operannya nggak salah, dari Iniesta atau Xavi nggak hilang-hilang bolanya. Jadi Busquets nggak terlalu kelihatan bobrok. Nah, sekarang gini deh, ketika dia menjadi distributor bola, dia bisa dikatakan gagal ketika bolanya tuh salah passing. Kalau lu yang rajin ngitungin berapa kali salah passing Busquets semalam, itu udah banyak banget. Umpan pendek salah, long pass juga salah. Nah, salahnya jadi double ketika apa? Ketika Busquets salah passing, musuh ngepres dan counter attack, Busquetsnya nggak bisa ngambil, mati. Jadi kelihatannya tuh salahnya tuh 2 kali gitu. Yang harusnya kalau misalkan dia tengahnya udah se-Xavi Iniesta, dia cuma ya udah asal ke depan aja, jadi nggak terlalu kelihatan salah. Amit-amit kalau misalkan bolanya ke counter, ya dulu masih backnya masih oke lah. Dan yang harus disadarin Xavi, gue nggak terlalu setuju sama Xavi ini, kayak nggak punya pilihan lain selain Busquets gitu. Padahal Busquets juga boleh bilang, Xavi gue nih udah passing udah salah-salah, nggak apa-apa lah gue kalau diganti. Gue nggak tahu kenapa Xavi, entah kayaknya nggak mungkin sungkan lah. Xavi di atas Busquets kok dari secara permainan, dari secara umur, kayaknya ganti tinggal ganti gitu. Gue pengen sekali-kali ngelihat Nico, gue ngelihat De Jong yang ada di defense midfield gitu, karena mereka tuh masih ada tenaga. Nico masih kuat, masih bisa nge-gym lagi, masih bisa duel. Jadi ketika hilang bola masih ada rebutan yang harusnya dipertanggungjawabkan oleh si penghilang bola. Ini nggak, Busquets nggak jalan. Itu yang di lini tengah yang gue harus prihatin. Barcelona tuh PR-nya mungkin di lini tengah. Karena di depan gue ngelihat Gavi ini badak banget. Wah, ini Gavi kalau lu perhatiin, dia larinya nggak kenceng bro. Tapi yang gue seneng apa? Dia maksa. Tuh yang nggak dipunyain Barcelona. Gue seneng banget adanya Adama, Gavi, sama Pedri. Dia tuh nggak menunjukkan gimana, apa ya, dia nggak nunjukin rasa lelah buat teman-temannya, sehingga apa ya, pemain-pemain teman-temannya tuh kayak terpengaruh, kayak anjir dia nggak capek-capek nih, oke gue sikat deh, gue juga harus semangat. Itu tuh pemain-pemain yang kayak gitu tuh yang jarang di Barcelona. Makanya gue seneng dengan Pedri, Gavi, dan Adama. Nah, gue nge-tweet, gue bilang babak kedua kalau masih begini aja bolehlah Gavi taruh ke tengah ke De Jong ganti Auba. Bener main kayak gitu. Tapi ya Auba, gue pengen ngeliat Auba tuh main lebih dari 30 menit bareng Auba, Adama, sama Ferran. Ferran, Adama harus main 30 menit tuh. Kalau enggak Dembele, Auba, Adama, wah itu udah oke sih, kita lupain. Kalau enggak Adama, Dembele, Luke De Jong. Coba dong sekali-kali kayak gitu. Nah, permasalahannya cuma di situ, di lini tengah Barcelona. Sekarang kita bahas tentang skema build up dari Barcelona. Dulu Barcelona tuh punya kayak segitiga circle yang permainan bisa jalan dari sudut-sudut. Maksud gue gini, contoh dulu di sebelah kiri aja Barcelona punya Jordi Alba, punya Iniesta, sama punya Neymar. Siapa di sini yang megang bolanya jelek? Siapa di sini yang suka kontrolnya lepas? Nggak ada. Neymar bisa masuk ke tengah, Jordi Alba masuk ke depan, ngasih crossing, Iniesta nggak bakal hilang bola. Di sebelah kanan ada Dani Alves, Xavi, sama ya entah Pedro, entah Messi. Karena tengahnya David Villa gitu kan, Eto'o. Nggak ada tuh. Sekarang pasti ada errornya. Jordi Alba bagus, depannya siapa itu kemarin, Gavi bagus. Yang error De Jong. Sebelah kanan di sini ada Busquets, De Jong, Pedri bagus. Depannya lagi Adama bagus. Yang error siapa? Des error. Jadi kayak
ya nggak support aja sistemnya yang kayak gitu, nggak jalan sirkulasi bolanya. Yang kayak gitu-gitu penting, tapi itu yang nggak ada di Barcelona sekarang. Pergantian Xavi, gue sebenarnya nggak terlalu suka dengan pergantian tumbal ketika kayak mainin Luuk de Jong gitu, karena bener-bener cuma pemain tuh dikasih dua pilihan, lu cuma ikut kalah atau lu bisa jadi penentu. Koeman sering menerapkan itu ke Sergi Roberto, ke orang-orang yang salah, tapi yang hasilnya adalah malah jadi cuma ngikut kalah. Tapi gue lumayan cukup jadi salut sama Xavi kemarin ketika masukin Luuk de Jong malah golin. Ya itu gue nggak terlalu suka pergantian tumbal kayak gitu, tapi kalau hasilnya oke, ya udah gue dukung, gue support gitu. Nah, Eric Garcia ini Araujo kalau lawan Napoli nggak bisa main, ngaco. Barcelona nggak boleh hilang bola. Araujo tuh bener-bener Eric Garcia kayak pemain yang nggak punya insting jatuhnya bola, tau nggak sih? Kayak yang namanya back tuh lu harus tahu jatuhnya bola kayak gimana. Ini kayak nggak ngerti bola, cuma kalau Panji Pragiwaksono bilang lu dikasih trik Nistelrooy. Jadi pertama dia sejajar, dia ke belakang dikit, bola passing maju lagi. Nah, Eric Garcia dalam posisi kayak mau maju tapi malah bolanya ke sini ngikut. Eric Garcia itu kena Nistelrooy kalau kata Bang Panji Pragiwaksono. Jadi si RDT itu gerak ke belakang, Eric Garcia ngikut gerak ke belakang. Padahal dia tuh nunggu cross dari tengah yang bagus banget crossnya, buat ngelewatin Eric Garcia doang. Itu terjadi. Itu back bukan back berkelas, itu back bukan back tenang, itu back bukan yang punya insting. Back menurut gua ada dua tipe sih. Ya. Dua tipe. Satu back yang tenang, Maldini. Ya tenang, pakai otak mainnya. Sama back gerasak-gerusuk, Pepe, Senderos, Arsenal dulu. Pikiran Senderos gua tiba-tiba. Ya back-back yang geradakan lah. Dua back kalau dijadiin satu, ini pasti jadi paten. Karena kalau masih ada peran libero stopper, ini pasti jadi paten. Eric Garcia, gue nggak tahu nih tipenya yang mana. Gerabak gerubuk juga merugikan diri sendiri, kartu kuning. Tapi kalau tenang juga lewat sama pemain yang pakai otak. Wah, gue bingung nih Eric Garcia nih nempatinnya gimana. Pantas dibuang dari City gitu kan. Jadi benar-benar belakang Barcelona harus dibenerin lagi PR-nya. Oke? Sementara itu dulu kita lihat lawan Napoli nanti seperti apa. Gue pengen ada duo Dortmund, Auba dan si siapa? Dembele ya. Luuk de Jong boleh jadi opsi lah sekali-kali, jangan pakai false nine. Boleh pakai false nine tetap. Tapi gue harus main ngelihat Dembele, Auba tuh main dalam 30 menit lebih. Ya, karena Luuk de Jong, gue kalau jadi Xavi gue nggak bakal jual Luuk de Jong kalau nggak kepepet banget. Luuk de Jong itu butuh umpan-umpan yang oke. Kalau punya wing, punya fullback yang umpannya oke, itu jadi striker. Tinggal gol-golin doang kayak Luca Toni lah dia. Klose juga kayak gitu dulu di Jerman. Sekarang gue nanya buat follower-follower gue di Twitter. Kira-kira apa nih PR-nya Barcelona? Holding sampai bawah, mentret timun semua katanya, kata si Zulmi Romadoni. Tuh di Twitter gue bacain nih ya. Kata Bilai M, oh iya bang, right back jadi prioritas sebenarnya karena Alves paling 1-2 musim doang. Betul, gue pengen tuh kayak Cancelo dateng. Pique mainnya kebanyakan nyinte katanya. Wah, Pique emang lelet dari dulu. Kata Muhammad Ridho, gue mah minta satu aja, tolong pensiunin Busquets. Setuju. Beli central back like back apa sih, LB lupa gue, Lakbet lagi gue dengerin, sama DMC buat gantiin Busquets. Boleh, Casey itu nih rata-rata dari belakang semua lini PR Barcelona. Ya udah gitu aja dulu, sampai ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Jaga terus kesehatan, jaga terus prokes, jaga terus kesehatan, semoga lu semua dalam keadaan sehat ya. Ya udah gitu dulu pakar bola dari Afif Safi, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ingat, jersey ada di deskripsi, dan dengerin podcast Boba bola banget setiap hari Jumat di aplikasi Noise NOICE bareng gue dan Jerry Arvino, sportcaster yang lagi digandrungi oleh Pertelevisian Indonesia. Dan juga jangan lupa nonton Tersanjung The Series
di WTV. Itu tayang setiap Selasa karena sudah dikit lagi sampai di episode akhir. Itu dia. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.